tolong sembelihannya benar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Assalamualaikum Ustaz Somad. Suaranya tergesa-gesa dengan napas tersengal-sengal. Ustaz Somad, ini ada kecelakaan, truk nabrak kambing. Boleh kami sembelih? Ini sebentar lagi mati. Iya, sembelih cepat, sembelih. Udah selesai, lalu saya mikir, kambing siapa? Itulah kadang jamaah ini menjebak kita. Saya sering terjebak. Mestinya saya tanya dulu, ini punya siapa? Kulu, makanlah min thayyibat, yang baik-baik. Yang jahat itu mata, jelalatan. Yang jahat itu telinga, nguping pembicaraan orang. Yang jahat itu tangan, mengganggu tanda tangan yang gak benar. Yang jahat itu kaki, yang jahat itu kemaluan. Tapi tangan, mata, kaki, kemaluan dapat perintah dari siapa? Dari otak. Otak yang memerintahkan ini semua. Apa kata otak? Buat ini, buat ini. Makanya kalau otak sudah tidak sempurna, suami saya itu Pak Ustadz orangnya nakal, jahat, tapi sekarang sudah di rumah tenang. Kenapa? Stroke. Mohon maaf dan bersalah. Mudah-mudahan saudara kita yang sakit segera sembuh. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah dimanapun berada, ma'akalta fa'afnaita, makanan yang dimakan berubah menjadi kolesterol, diabetes, jantung, gula, dan lain sebagainya. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan ke pakaian, busuk, lapu, ketinggalan zaman. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang diwakafkan, disedekahkan, itulah yang akan kekal abadi. Rumah besar hanya menjadi kenangan, lapuk, berlumut, tumbang, tinggal. Ada kelas yang dipakai para penghafal Quran, itulah yang kekal abadi, mengalir pahalanya untuk kita. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Satu lantainya 4 kelas, totalnya 16 kelas, tempat santri belajar. Yang sekarang santri belajar di asrama. Asrama bisa dibuat kelas, tapi nanti pindahkan ke kelas semua. Mari kita support pembangunan, kirimkan semen, batu bata, kerikil, pasir, besi, dan lainnya. Berkah selalu, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tuan pergi ke Batam, jangan lupa beli rendang. Dari bunyi sambutan salam, kelihatannya jamaah belum makan siang. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua istiqomah iman dan Islam, diberikan kekuatan, kesehatan zahir dan batin, mati husnul khatimah, masuk surga bersama Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal. Mohon maaf, saya dengan Ustadz Salim dan Ustadz Lukman itu sip-sipan. Jadi tadi Ustadz Salim dengan Ustadz Lukman duluan ke sini, saya ke rumah Ami Yusuf. Lalu kemudian sekarang saya ke sini dengan Habib Muhammad bin Anis, Ustadz Lukman dan Ustadz Salim yang ke rumah Ami Yusuf. Oh, masih ada di belakang. Tadi saya tanya, karena terlambat datang, Ustadz Salim, Ustadz Lukman, iya, ini temanya apa? Katanya tentang binatang dan serangga. Oke lah, kalau tentang binatang berarti ada istilah singa itu disebut dengan the lion
king. Tapi jangan raja singa, penyakit. Biasanya singa itu dijadikan sebagai simbol raja hutan. Dan kelihatannya masjid kita pun di tengah hutan ini. Dulunya hutan. Jadi selalu dijadikan simbol. Makanya dari mulai Inggris sampai Sumatera, itu singa selalu dipakai sebagai nama raja-raja. Di Sumatera Utara itu ada raja yang pakai nama singa. Melawan Belanda, namanya Si Singa Mangaraja. Orang Melayu maksudnya bukan lawan dari Melaku. Orang Melayu ada juga yang namanya pakai singa. Di Indragiri Riau namanya Narasinga. Sebelum Islam masuk, diabadikan sebagai nama stadion sekarang. Namanya Stadion Narasinga. Dan di Inggris juga ada pakai nama singa. Namanya Richard the Lion Heart. Lion singa, heart hati. Si Richard berhati singa, saking kerasnya dia. Jadi anak ibu nanti kalau lahir kasih namanya Asad. Asad itu singa. Atau kalau mau pakai bahasa Jawa, macan. Oh, macan bukan singa Pak Ustaz. Nah, kenapa singa yang dijadikan sebagai raja hutan? Kalau mau tahu ya pastinya ya tanya sendiri. Singa dijadikan sebagai raja itu yang pertama, singa tidak mau memakan bangkai mati. Dia hanya mau memakan hasil buruannya. Makanya singa itu walaupun dia tua, dia akan tetap berburu sampai akhirnya dia berhasil menangkap binatang buruan dan dialah yang mengambilnya. Itu maka dia disebut sebagai raja. Dia tidak mau mengambil sisa. Pantang bagi singa mengambil sisa binatang lain. Dia pasti akan menerkam, mencabik-cabik, memakan. Nah, jadi kalau mau belajar dari singa, makan dari hasil tetes peluh keringat sendiri. Mudah-mudahan kita ini semua yang berusaha dengan hasil usaha kita, bukan dari hasil korupsi, bukan dari hasil tipu-tipu, bukan dari hasil bohong. Kalau ada yang tersinggung berarti pelakunya. Kuncin dengar tausiah Ustaz Somad itu satu aja, jangan tersinggung. Beberapa jamaah tersinggung, pulang, meninggal. Yang kedua, kenapa singa itu dijadikan sebagai simbol? Singa setelah dia berusaha mengejar, mengintai, menangkap, berhasil menerkam, mencabik-cabik, dan dia tidak makan habis. Setelah dia makan yang lembut-lembut, perutnya, jantungnya, hatinya, limpanya, dagingnya sedikit, habis itu dia pergi menyisakan. Ada sisa untuk hiena, ada sisa untuk serigala, ada sisa untuk anjing hutan. Dia tidak mau makan habis. Sekarang apa yang terjadi dengan kita? Ikan bakar tulang lunak, kucing meneteskan air mata. Jatah kami mana, bro? Tidak boleh istinja, mohon maaf, cebok dengan air, istinja, istijmar, dicuci, digosok dulu dengan batu. Tidak boleh dengan tulang. Kalau ketemu dengan tulang kambing, tulang onta, tulang kerbau nggak boleh. Kenapa? Innahu ta'amu ikhwanikum. Karena tulang-tulang itu adalah makanan saudara kamu dari kalangan jin muslim. Makanya habis makan sup tulang, jangan dibiarkan tulangnya di dapur. Nanti mereka datang makan. Maka cepat buang ke tong sampah. Sekarang tulangnya pun nggak bersisa lagi. Habis semuanya. Makanya muncul istilah pepatah Arab, jud tasud. Dermawanlah kamu, maka kamu akan jadi pemimpin. Singa itu jadi pemimpin bukan karena dia sangar ditakuti, bukan hanya itu, tapi dia orangnya suka berbagi. Alhamdulillah Pak Ustadz, pemimpin kami suka berbagi. Berbagi hari Jumat? Enggak. Berbagi bulan Ramadan? Enggak. Terus
Berbagi 5 tahun sekali Pak Ustaz. Jadi jangan habiskan makanan. Ada salah seorang orang kaya, dia nggak suka disebut namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Dia nggak bisa makan sendiri. Kalau makan mesti ngajak teman, ngajak kawan. Tapi ada juga beberapa teman kita, dia kalau makan mesti dengan teman. Supaya apa? Supaya teman itu yang bayar. Bapak punya teman jenis begini? Ada orangnya. Mudah-mudahan panjang umur. Alhamdulillah Pak Ustadz, teman saya ini namanya Bakhil bin Medit bin Pelit bin Kikir. Alhamdulillah setelah mendengar ceramah Ustadz sekarang baik Pak Ustadz. Baiknya gimana? Dia sekarang sudah bisa bayar makanannya sendiri. Dalam Islam, bahasa Arab itu kaya sekali. Makanya kamus bahasa Arab, Lisanul Arab, ditulis oleh Imam Ibnu Manzur, tebalnya 1 meter. Kamus lengkap bahasa Indonesia, Purwadarminta, sejengkal. Bukan menyepelekan bahasa kita. Itu juga diambil dari bahasa Melayu. Ada namanya Bakhl, Al-Bukhlu, nama orangnya Bakhil. Tapi ada lagi namanya Syuh. Makanya dalam Al-Quran, wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang selamat dari penyakit syuh, dialah orang yang beruntung. Tapi saya lihat terjemahannya, bakhil diartikan pelit, syuh pun diartikan pelit. Ini secara terjemah salah. Tapi memang bahasa kita nggak bisa mewakili itu. Bakhil dengan syuh itu bedanya gini. Misalnya kita bertiga, kita 3 jalan ke Surabaya. Lalu kemudian pas giliran jam sholat, makan, isoma, istirahat, sholat, makan, lalu kita berhenti makan. Pas setelah makan, giliran bayar, ada satu teman kita, dia panggil, berapa? 75.000, bertiga? Iya, dia keluarkan duitnya, dia bayar dia sendiri 25. Itu bahasa Arabnya bakhil. Tapi ada satu lagi, pas giliran bayar, dia izin ke belakang, mohon maaf ya, ke toilet dulu. Duit dia jangankan untuk orang lain, dia pun nggak mau makan duit dia. Ini namanya syuh. Makanya dalam Quran dikatakan, wa may yuqa syuhha. Saya diundang dalam satu acara makan. Kata Ustadz yang makan dengan saya, Ustadz Somad jangan tahan makan, makan aja. Jadi banyak jamaah ini menduga saya ini kurus karena nahan makan. Saya ini nggak pernah diet dan jarang puasa sunnah. Saya ini kurus memang sudah takdir begini. Ustadz ada pantangan, 1, pantang dekat. Habis, shadaqallahul azim. Makanya tadi di rumah Ami Yusuf, saya mau ngambil banyak, segan. Saya lihat yang lain dikit, nggak enak kan. Beda kita dengan Nabi masalah makan ini cuma tipis aja. Kalau Nabi itu makannya dikit. Kalau kita dikit-dikit makan. Dikit-dikit makan. Nah, Ustadz jangan tahan makan, makan aja. Saya punya teman Pak Ustadz, kalau lewat 10 kol diesel, itu yang 3 punya orang, yang 7 punya dia. Kaya sekali. 10 kol diesel lewat, 7 punya dia, 3 yang punya orang. Hebat dia, hebat Pak Ustadz. Kebun karet, kebun sawit, kolam ikan, punya dia. Mana dia sekarang? Meninggal. Dulu waktu hidup Pak Ustadz, kalau dia pergi kemana-mana, bawa tas laptop. Ustadz tahu isinya apa? Apa? Pisang rebus. Kalau lapar, dia buka, dia kupas. Nggak akan mau makan sama orang karena takut bayari orang. Dan dia kalau bawa minuman dari rumah, bawa minuman botol, tapi botolnya sudah kusam karena isi ulang terus. Nama nggak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Apa yang terjadi? Ternyata semua hartanya hilang. Surat kol diesel berganti nama orang. Surat tanah kebun sawit berganti nama orang. Surat rumah berganti nama orang. Surat nikah? Jangan kuat-kuat, Bu. Surat nikah hanya bertahan 4 bulan 10 hari.
Setelah itu mereka pun dipinang brownies, berondong manis. Saya tahu kalian senyum, tapi hati kalian hancur berkeping. Kalau galah patah bisa disambung, kaca retak bisa direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Saya khawatirnya jamaah setelah ini datang ke Pak Wali dan Pak Wakil Wali Kota, tolong Ustadz Somad jangan dibawa lagi kemari Pak. Dia ini hanya Ustadz provokator merusak hubungan kita. Saya nggak ada niat jelek sedikit pun. Saya cuma mau ngasih tahu bahwa singa, karena tadi memang judulnya binatang dan serangga. Singa itu bisa jadi raja karena suka berbagi. Maka berbagilah selagi mampu. Hidup ini pada akhirnya hanya sepotong kenangan. Maka tinggalkanlah kenangan yang baik-baik. Biasanya orang itu dikenang karena dua. Sangat dermawan dan sangat bakhil. Maka kalau mau jadi kenangan, pilihlah dua tadi. Ustaz tahu sih itu. Itu Pak Ustaz. Lewat 5 kol diesel. Udah Ustaz tahu saya cerita kol diesel. Ustaz tahu kenal dengan Bapak Anu, orangnya baik sekali Pak Ustaz. Mudah-mudahan kita semua dikenang karena kedermawanan, insya Allah. Pertama, singa tidak mau makan kecuali hasil kejaran buruannya. Kedua, singa tidak mau makan habis. Kalau tuan beli peniti, jangan ditusukkan ke sayur kubis. Kalau mic sudah mati-mati, itu tanda waktu sudah mau habis. Saya sudah banyak tausiah kemana-mana, tapi baru inilah masjid yang menyediakan 3 mikrofon. Luar biasa masjid ini. Pasti masyarakat sekitar ini adalah singa-singa semua. Diaminkan. Artinya suka berbagi. Kadang di masjid itu kita sholat, lantainya pun semen kasar, nempel pasir, bukan cuma pasir, kuku pun nempel di kene gitu. Tapi di masjid kita cobalah lihat, keramiknya manjat sampai ke dinding. Untung nggak ada tukang yang pandai memasang keramik di atap. Kalau ada pakai atap juga. Di atas ini pula kaca. Ini saya ke atas ini seakan-akan sedang melihat ikan mas koki. Hai Besti. Masya Allah, tabarakallah. Masjidnya adem, ayam, AC-nya. Saya nyaman di masjid itu kalau nggak ada kipas. Soalnya kipas itu kan suaranya, apalagi yang pakai air itu. Selesai tausiah, baju kita basah. Jamaah sekalian. Tapi di masjid ini kita tenang dan nggak ada kotak lewat. Kenapa? Karena semua pakai keris. Nah, jadi jamaah setiap masuk. Tapi perlu saya kasih tahu ya Bapak Ibu, tidak semua jamaah yang keris itu dia nyumbang. Ada juga yang cuma foto. Dan ada satu rahasia lagi. Kalau kotak seminim-minimnya uang kertas 1000. Tapi kalau keris bisa ngasih 1 rupiah. Ustaz kok tahu? Saya pernah nyoba. Diajari sama orang BI, Bank Indonesia. Ustaz Somad pakai keris ini bisa nyumbang. Keris. Q-nya itu kris, quick. Q-nya itu artinya quick, artinya cepat. Ris, R-nya itu response code. Jadi dia cepat merespon. Kode yang cepat merespon. Begitu kita scan, langsung merespon. Makanya kalau ada suami yang lambat merespon, tempelkan ke dinding. Quick Respon Code yang kita banggakan kris, I-nya itu adalah Indonesia, S-nya standar. Kris Quick Respon Code Indonesian Standard. Nah, jadi mana tahu jamaah nanti pulang ditanya sama anaknya, mama, kris itu apa artinya? Ya, kalau zaman dulu nenek moyang kita pakai keris, sekarang pakai kris. Itu informasi yang menyesatkan. Masa artinya itu? Arti kris itu apa Pak? Jangan banyak nanya, karena yang banyak nanya itu Yahudi Israel. Kalau nggak percaya, tanya sama Ustadz Hussein Gaza.
Pak Wali Kota, Wakil Wali Kota, Ketua DPRD, beserta anggota, Bapak Kapolresta, Bapak Dandim dan Ramil, para alim ulama, para asatiz, Aswaja Center, semua yang berhadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah selesai rajanya, singa. Sekarang satu lagi, karena tadi kata Ustaz Salim dua, binatang dan serangga. Serangga yang mau kita bahas ini adalah masalul mu'minin kamatsalin nahli. Orang beriman itu seperti lebah. Kenapa orang beriman itu seperti lebah? Ternyata setelah diteliti, lebah itu ada 4 keistimewaannya. Apa keistimewaan lebah? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Kalau masuk TV gitu biasanya, iklan mau lewat. Lebah keistimewaannya yang pertama adalah lebah hanya memakan nektar saripati bunga. Kita belum pernah itu melihat ada lebah makan soto. Belum ada. Belum ada lebah tiba-tiba berkerumun di salah satu rumah makan namanya Lafayette. Belum ada. Ustaz kok tahu? Saya kan sering ke sana. Kemarin waktu Idul Fitri, saya dengan keluarga saya semua saya bawa ke sana. Mau ngasih tahu aja. Jadi lebah itu tidak mau makan yang jelek-jelek. Itulah kenapa Nabi mengatakan orang beriman itu seperti lebah, karena makanannya hanya yang baik-baik saja. Suatu ketika saya musafir, jalan, kami pun mampir ke rumah makan. Saya ambil ayam, saya ambil daging kambing, saya ambil ikan, saya ambil semua. Ada bapak yang satu ini, dia cuma ngambil sambal aja. Terus saya bilang, Bapak kenapa nggak makan daging ayam? Kenapa nggak makan sapi? Kenapa nggak makan daging? Dia jawabnya pendek. Mohon maaf ya Pak Ustadz, saya nggak tahu siapa yang motong. Saya sudah habis. Itu kalimat dia itu nendang banget loh. Menusuk ke jantung saya. Maksudnya kalaupun dia jaga makanan, janganlah dia ngomong gitu di depan saya. Jaga juga lah perasaan saya kan. Saya ini kan ustaz. Masa dia ngomong begitu? Mudah-mudahan dia nonton video ini. Bilang aja saya ini Pak Ustadz lagi gimana, pakai bahasa yang halus lah. Masa dia bilang saya nggak tahu siapa yang motong. Ternyata memang rumah sembelih kita, Pak Wali, tolonglah buatkan bekerja sama dengan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Majelis Ulama Indonesia, pengawasan rumah potong. Setelah diawasi rupanya binatang ini nggak mati dipotong, mati kaget. Satu narik kakinya, satu narik tanduknya, satu narik, akhirnya mati. Padahal yang motong itu mesti putus urat nafas dan urat makan. Banyak yang motong nggak punya ilmu. Begitu dipotong darah lepas keluar, habis itu ikatan sapi dilepaskan. Begitu selesai sapinya berdiri. Malah dipanggil Ustadz Ruqyah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Inilah masyarakat kita ini. Salah-salah dikit jin, salah-salah sedikit jin. Kata jin, aku nggak pernah ganggu sapi gitu. Jadi ilmunya mesti benar. Makanya ini nggak lama lagi sudah masuk Zulhijjah. Maka tolong penyembelihan yang benar. Kami mohon maaf bukan mau mengiklankan, hanya ingin menyelamatkan. Kami selalu mengundang juleha untuk nyembelihin. Juleha itu bukan perempuan, juru sembelih halal. Suami ibu yang macam-macam serahkan ke juleha. Mama izin nggak kalau papa? Izin pak, izin. Ini nomor juleha. Biar mereka selesaikan secepatnya. Dia setuju kelihatannya. Nah, tolong sembelihannya benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz Somad. Suaranya tergesa-gesa dengan napas tersengal-sengal. Ustaz Somad, ini ada kecelakaan, truk nabrak kambing. Boleh kami sembelih? Ini sebentar lagi mati. Iya, sembelih cepat, sembelih. Udah selesai, baru saya mikir, kambing siapa?
Itulah kadang jamaah ini menjebak kita. Saya sering terjebak. Mestinya saya tanya dulu, ini punya siapa? Kulu, makanlah min thayyibat, yang baik-baik. Yang jahat itu mata, jelalatan. Yang jahat itu telinga, nguping pembicaraan orang. Yang jahat itu tangan, mengganggu, tanda tangan yang gak benar. Yang jahat itu kaki, yang jahat itu kemaluan. Tapi tangan, mata, kaki, kemaluan dapat perintah dari siapa? Dari otak. Otak yang memerintahkan ini semua. Apa kata otak? Buat ini, buat ini. Makanya kalau otak sudah tidak sempurna, suami saya itu Pak Ustadz orangnya nakal, jahat, tapi sekarang sudah di rumah tenang. Kenapa? Stroke. Mohon maaf dan besar. Mudah-mudahan saudara kita yang sakit segera sembuh. Karena nggak sempurna lagi darah dari ini. Nah, darah dari otak ini dapatnya dari mana? Darah dari otak itu dapatnya dari jantung yang berdegup dan berdetak 2 jari di bawah. Itu jantung yang normal. Biasanya detak jantung ini ada yang nggak normal. Biasanya detak jantung nggak normal itu disebabkan 2. Pertama jatuh cinta, kedua jatuh tempo. Jantung itu menyemburkan darah dari jantung naik ke otak, dari otak ke mata. Jantung itu dapat darahnya dari mana? Jantung dapat darah dari makanan. Sepiring lontong sayur, rendang, gulai, bakso, mie ayam, jangan dipikirkan. Nanti menetes air liur. Saya aja teringat. Apalagi bakso Malang. Banyak iklannya di Riau. Cuman pas di Malang nggak ketemu. Dari setetes darah masuk ke jantung, dari jantung naik ke otak, dari otak ke mata. Maka kejahatan itu berawal dari makanan. Ibu, kalau suaminya nakal berarti makanannya nggak benar. Bagaimana supaya suami nggak nakal? Jangan kasih makan. Maka lebah makan. Yang kedua, ini makin siang kok makin lucu. Yang kedua, lebah hanya mengeluarkan yang baik-baik saja. Yang keluar dari lebah itu adalah madu. Sekarang orang makin minum madu, gulanya makin naik. Ternyata sarang lebah dimasak dengan gula merah, dicium baunya bau madu, ternyata gula. Wahai penjual madu oplosan, Ustadz nunjuk siapa? Yang nonton. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Ustadz, madu yang asli ini gimana caranya? Bawa pulang ke rumah, kalau istri marah berarti asli. Memang jam-jam segini ini telat mikir memang. Ada yang senyumnya belakangan. Nah, jadi orang beriman itu tidak pernah mengeluarkan yang tidak baik. Ngomongnya baik, tutur katanya baik. Kenapa orang tidak mau masuk Islam? Bukan karena Al-Qur'annya tidak baik, tapi perbuatan orang Islam tidak baik. Lampu hijau baru 1 detik. Tik, pen, ten. Numpang parkir di depan baru sebentar, ngamuknya bukan cuma binatang yang keluar, kebun binatang keluar. Ini bukan orang Islam. Siapa itu muslim? Man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Selamat orang lain dari lisannya dan tangannya. Siapa itu? Orang yang datang menghadap Allah. Yauma la yanfa'u malun, hari itu tidak ada gunanya harta, wala banun, tidak ada gunanya anak. Harta enggak guna, anak enggak guna. Yang guna adalah man atallaha biqalbin salim, datang kepada Allah membawa hati yang salim. Itulah dia salim afillah. Tapi nggak ada gunanya hati salim kalau tauhidnya nggak benar. Qul huwallahu ahad,
Allahus Samad. Hati bersih, tauhidnya lurus, itulah nasihat yang disampaikan oleh Luqman kepada anaknya. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu. Dia nasihatkan. Tapi kita tahu cerita tentang Luqman itu dari siapa? Kalau bukan dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya empat-empat ini namanya masuk. Habib Muhammad bin Anis, Ustadz Luqman, Ustadz Salim Afillah, Ustadz Abdul Somad. Tapi nama yang paling mulia adalah nama yang rendah, yang dihina, yang direndahkan, budak hamba sahaya, disandingkan dengan Allah, Abdullah. Itulah dia Ustadz Abdullah Hadron. Daripada saya di WA pulang dari sini, yang namanya nggak saya sebut bukan karena saya nggak hormat, tapi saya nggak ingat. Jadi orang beriman itu yang keluar baik-baik saja. Yang ketiga, lebah tidak pernah menyusahkan orang lain. Lebah hanya membuat sarang di batang pohon yang tinggi. Apa pernah lebah buat sarang di samping dapur kita? Nggak pernah. Lebah. Tapi aneh, kemarin saya lihat lebah buat sarang di gedung perpustakaan daerah. Di gedung pustaka dia buat. Ternyata lebah tidak mengambil rumah kita. Kitalah yang sudah mengambil rumah lebah. Hutannya kita potong. Akhirnya harimau masuk ke kampung. Orang kampung ngamuk, harimau masuk kampung. Untung harimaunya nggak bisa ngomong. Kalau ngomong bisa ngomong harimaunya. Kalianlah yang sudah masuk ke kampung kami. Kita yang sudah mengambil jalan mereka. Kita yang sudah menebang pohon mereka. Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pohon sidir, sawwallahu ra'sahu finnar, disungkurkan Allah kepalanya ke dalam api neraka. Lebah tidak pernah mengganggu. Lebah makannya yang baik. Lebah hanya mengeluarkan yang baik. Keempat, lebah tidak pernah merusak. Tapi kalau dia diganggu, kalau nggak percaya, pulang dari sini cari sarang lebah. Ambil ketapel, lempar pakai batu. Sekali dia diganggu, dia akan mengejar sampai ke dalam kali sungai. Begitu kamu tarik nafas ke atas, baru dia entuk. Dan lebah cuma punya satu senjata seumur hidupnya. Dia tahu kalau senjata itu sudah dia pasang, dan ketika dia terbang, perutnya akan tercabut. Itu senjata yang di belakang, sengatnya itu kalau sudah masuk ke kulit kita, dia terbang, itu melekat, tercabut, dan dia akan mati. Karena prinsip lebah adalah ish kariman au mut syahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Lebah nggak pernah ngomong gitu. Saya saja mencoba. Saya mencoba untuk menafsirkan. Bagi lebah lebih baik putih tulang daripada putih mata. Putih mata itu maksudnya ngelihat mahasiswi yang dulu kalian antar ke kampus sudah dipinang orang lain. Lebih baik putih tulang daripada putih mata. Apa maksudnya putih tulang? Ya banting tulang lah Pak Ustadz. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi pelajaran buat saya sendiri, buat kita semua, sehingga kita bisa menjalin persaudaraan, saling berbagi, menjaga. Dan lebah itu ada tugasnya masing-masing. Ada ratu lebah, ada pasukan pencari makan, dan dia tidak pernah lupa jalan pulang. Lebah begitu dia terbang, dan dia tahu lagi jalan pulang. Malah ada orang beriman gak tahu jalan pulang, gak pulang-pulang, namanya Bang Toib. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran dari makhluk-makhluk Allah, supaya kita fa'tabiru ya ulil absar, ambil pelajaran. Ustaz hanya boleh sampai jam 12.30, ini sudah jam 12.35. Ini sudah melanggar kode etik. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua insyaallah. Madiun lemahi teles matur nuwun Allah sing balas. Itu dari Habib Muhammad bin Anis. Saya tutup dengan pantun yang dari saya. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana. Kita akan ada foto bersama. Jadi saya di sini,
dipoto dari sini. Dan jangan lupa, soto bukan sembarang soto, soto dimakan di tengah laut. Foto bukan sembarang foto, selesai foto langsung diupload. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.